Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mohon maaf karena keterlambatannya ya. Tadi salah lihat jam. Maafkan. Oke, Ya Bu, seperti tak biasa, apa. silakan nyalakan dulu kameranya. Kita absen dulu ya. Oke, di sebelah Ibu nih siapa ya? Ada Sabirin, terus siapa nih? Alfi, jadi kayaknya sedikit banget nih yang nyalain kamera. Terus ada Yunda, Medi, Arya, Jai, Inaya, Fikri, terus Yan, Fadila, Filzah, Pangeran, mana lagi yang lain? Baik Mira, terus yang tadi udah udah Filzah, Pangeran, Rosa, Rizaldi. Mana? Sudah, itu aja nih. Padahal masih tanggal muda, ini ada Yogi, Viera mana, Dea Gama, Reza juga belum terlihat, ini ada Ririn baru kelihatan, ada Mariam ya, terus ada siapa lagi? VI yang terlihat baru ada Putra, terus siapa lagi ya? Rifki ya, tadi Rifki ada. Yang lain mana nih yang bawah nih? Widya ada, Indradi belum terlihat, Rian mana, Farel juga belum. Oke, yang sudah silahkan absen masing-masing. Bu, laptopnya pakai monitor. Bu, laptopnya pakai monitor. Gimana maksudnya? LCD-nya nggak bisa, terus pakai monitor gitu. Jadinya nggak ada webcam. Iya, Bu. Bisa tuh, masih bisa kok. Ibu kemarin kayak gitu. Tapi emang pakai kamera tambahan ya, cuma kalau pakai kamera laptopnya bisa, cuma harus ngadepnya ya ke ngadep ini ya, ngadep ke laptopnya ya, bukan ngadep ke monitor tambahannya. Oke, ada Chani, device-nya monitor. Iya, kemarin Ibu gitu, LCD-nya mati, jadi pakai monitor tambahan, bahkan sempat pakai TV juga. Tapi tetap ngadepnya ke kamera yang yang mati. Oke. Oke, silakan yang sudah absen. Yang sudah dipanggil boleh absen. Di sianya masing-masing, tolong diinfo kalau misalnya belum bisa absen di sia. Terus habis itu, apakah ada yang nggak bisa masuk ruang Zoom? Oke, kalau enggak, kita langsung aja ya. Ini karena udah terlalu sore, kita langsung aja ke materi. Sudah pada nonton video? Siapa yang sudah nonton dan siapa yang belum nonton? Bisa terlihat dari log. Siapa yang sudah nonton? Silakan bagi yang mau bertanya tentang materi hari ini, dipersilahkan. Jadi materi kita hari ini itu tentang payback period ya, dan ada dua, satunya benefit cost ratio, cuma benefit cost ratio memang di videonya belum ada, itu akan Ibu jelaskan untuk minggu depan. Jadi materi satu packaging ini kita bagi jadi 2 minggu. Ya, jadi ada yang minggu ini dan ada yang minggu depan. Oke,
Oke, kita mulai dulu dari yang pertama adalah payback period. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan PBP? Tadi kebetulan yang nanya lewat WA ada, tapi nanyanya tentang BCR ya, maksudnya BCR-nya belum ada. Jadi BCR-nya untuk minggu depan atau benefit cost ratio-nya untuk minggu depan. Oke, ada yang mau bertanya dulu terkait materi? Nggak ada? Permisi, Bu. Silakan. Izin bertanya, Bu. Yang di videonya kan yang untuk PB period tanpa bunga ini, Bu. Dia yang dipilih adalah yang bagian B. Kenapa B, Bu? B. Ya. Bentar, kita lihat di slide yang mana? Yang ini? Iya. Oke. Nah, jadi kalau ada di kita lihat dulu ya, Ibu scroll sekilas. Jadi payback period ini ada dua ya, payback period tanpa bunga dan payback period dengan bunga. Ya, kalau kita back lagi seperti pengertiannya payback itu adalah kita bisa tahu kira-kira berapa tahun kita akan investasi kita berada di nol atau kita kira-kira sudah tidak punya hutang lagi ya. Jadi kira-kira di berapa tahun yang harus kita tempuh supaya kita bisa mengembalikan modalnya. Ya, jadi kalau misalnya kalau tanpa bunga ya berarti dia mudah aja tidak ada hitung-hitungan bunganya ya. Jadi kita lihat di sini ada yang contoh di proyek A ya, di proyek A ini untuk investasinya kita mulai di situ ada semuanya A minus 1.000 ya, $1.000, B juga $1.000 dan C $700. Nah, dari sini ya kayak yang kalian lihat, bisa kalian lihat bahwa jadi dari sini kalian lihat bahwa dari yang 1.000 kalau misalnya dia tanpa bunga, berarti kan misalnya nih, di tahun pertama dia keuntungannya 500, di tahun kedua 300, 200, 200, 200 ya, sampai tahun ke-6, maka kita bisa lihat ya, supaya minus 1.000 ini berada di titik 0, berarti dia akan sampai sini ya. Jadi 500 tambah 300 tambah 200 kan 1.000. Berarti dia sudah cukup. Jadi dia sama dengan 0 di sini, maka bisa dikatakan ya di sini payback periodnya 3 tahun. Sama juga yang ini karena diketahui juga di tahun pertama 200, 300, tahun ketiga 500, maka di sini ada payback periodnya juga 3 tahun. Di yang C juga ternyata sama. Tapi yang membedakan adalah present word-nya atau PW di sini ya. Di mana yang present word kalau yang dari A tinggal menambahkan tahun 4, 5 dan 6. Jadi 200 tambah 200 tambah 200 hasilnya 600 ya. Dan kalau yang di B ya, karena dia sudah payback period di sini, maka kita ngitungnya dari tahun keempat. 1.000 tambah 2.000 tambah 4.000 hasilnya 7.000. Sedangkan kalau yang C nggak ada ya, tidak ada keuntungan. Mungkin siapa tahu dia sudah cukup dan tidak melakukan investasi lagi. Jadi dia present word-nya yang C 0. Jadi kalau misalnya kita melihat ada proyek A, B, dan C di sini, ya A, B, dan C, kalau dari sisi payback period, kan ada di penjelasan bahwa kalau untuk memilih payback period, pilihlah yang paling cepat kita di titik 0, ya, atau kira-kira kita sudah tidak punya hutang lagi. Nah, sedangkan di sini A, B, dan C itu ternyata sama-sama semuanya 3 tahun. Maka kita harus mencari kira-kira pembandingnya lagi yang lain, di mana pembandingnya di sini ada dari sisi present word ya. Jadi present word di sini ada 600, ada 7.000 dan ada 0.
Nah, karena yang harus dipilih paling tidak dia present word-nya juga tinggi, maka kita akan memilih ya. Jadi baiknya memilih yang ada di sini ya. Jadi baiknya kita memilih yang ada di 7.000 ini. Karena kalau dari sisi PBP kita tidak bisa memilih ya, karena di situ semuanya sudah 3 tahun sama, tapi kita lihat kenapa kok present word-nya ini juga berpengaruh ya, karena present word ini kita anggap sebagai cash flow ya, cash flow dari investasi tersebut. Nah, berarti investasi yang ini, yang B ini tentunya pastinya akan sangat menguntungkan karena dia punya cash flow di tahun keempat, 5, dan 6 sebanyak 7.000. Ya, jadi untuk pemilihan kalau disuruh pilih, kalian baiknya memilih yang ini ya, atau yang yang proyek B karena dari sisi present word-nya dia lebih besar. Oke? Ya, Bu, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Ada pertanyaan lagi untuk belum PBB? ada, Bu. Belum ada. Oke. Nah, kalau belum ada di sini karena tadi memang pertanyaannya di PBB ya, tadi Naim sempat tanya belum ada soal latihannya ya, Bu. Iya, jadi kita langsung aja soal latihannya di sini ya. Ibu silahkan kalian coba ya. Kalau yang tadi kan dengan tanpa bunga ya. Kalau yang ini kita coba yang dengan bunga ya. Dengan bunga di sini kan yang dihitung adalah alternatif A ya. Yang di sini yang kalian hitung adalah alternatif A. Ya, gimana kalau kita menghitung alternatif yang lain? Ya, kayak ada alternatif B dan ada alternatif C tadi yang ada di slide keempat. Silahkan, siapa yang mau menghitung, mencoba kira-kira kalau dengan bunga kita coba ambil saja di sini I-nya kita samakan atau yang di tahun, Ibu tuliskan aja ya di sini. Misalnya di tahun, di alternatif B itu I-nya sama dengan 10%, ya. Dan misalnya di alternatif C, I-nya sama dengan 12%. Oke, silahkan. Siapa yang mau mencoba? Kalau ini kan di alternatif A ya. Kita lihat di alternatif yang lain, yang ini. Yang alternatif B dan alternatif C. Oke, silakan. Siapa yang mau mencoba? Nanti lupa absen. Oke, nanti Ibu cek lagi ya. Silakan, siapa yang mau mencoba di yang alternatif B maupun alternatif C? Siapa? Tidak ada volunteer. Kalau tidak ada volunteer berarti kita paksa ya. Oke, kita paksa saja yang alternatif B itu siapa ya? Di sini Ibu lihat dulu. Yang alternatif B Eki, ada? Yusuf Baihaqi? Hadir, Bu. Hadir. Oke, bisa ngerjakan yang alternatif B ya, Ki? Dicoba dulu, Bu ya. Oke, silakan dicoba. Ya, harus bisa. Ada contohnya, kan udah ada contohnya di slide 5, tinggal mengganti saja dengan yang ada di B ini, ya. Terus yang alternatif C, kayaknya cewek lebih baik.
Siapa ya? Siapa yang beruntung hari ini? Chani, ada Chani? Chani? Chani ada? Nah, lo, ayo kemana? Yang tidak ada kalau dipanggil. Oke, kita next ke Zia. Ada Zia? Zia, panggilan kedua. Panggilan ketiga, Zia ada? Hadir. Oke, Zia yang alternatif C ya. Oke, silakan siapa yang mau. Oke, nggak bisa unmute ya, nggak apa-apa. Nggak bisa unmute sendiri kah? Nggak bisa. Oke. Nanti kalau sudah kasih tahu aja Ibu ya. Oke ya, kalau yang dipanggil tidak nyaut, dengan terpaksa Ibu akan menangguhkan absennya kalau udah absen ya. Oke, silakan. Siapa yang duluan? Oke. Siapa? Silakan. Eki apa Zia? Oke, silakan. Silakan Zia. Oke. Ayo, Eki. Gimana? Yang penting share screen aja dulu. Nanti kalau salah nggak masalah ya. Nanti kita perbaiki sama-sama. Bu, saya lagi pakai HP, Bu. Nggak apa-apa. Gimana deh kalau misalnya Eki mau ngirim via WA, boleh. Nanti Ibu yang share screen. Ditulis, misalnya lagi nulis gitu kan, lagi orek-orek. Nanti silakan dikirim, Ibu yang share screen kan ya. Boleh, nggak ada masalah. Ayo, siapa? Siapa yang duluan, Zia atau Eki? Silakan. Dia masih ganti device kayaknya Zian. Dia lagi ganti device. Iya. Ibu menunggu. Sambil menunggu mungkin siapa tahu ada yang mau bertanya, boleh. Siapa tahu. Kalau udah jelas ya alhamdulillah. Oh iya, Bu, saya mau nanya. Mana dia? Nah, ini kan ada yang di alternatif A ini. Yang dihitung itu yang tahun pertama itu 500, tahun kedua 300, itu sampai ke tahun ke-5. Kenapa dia sampai tahun ke-5? Payback periodnya kan sampai tahun ke-4. Ketiga. Kenapa dia sampai 5? Yang mana? Yang dengan bunga ya? Yang A, alternatif A, ya. Yang dengan bunga ya?
Kenapa Iya, dia sampai iya. tahun kelima? Jadi di situ karena dia ngitung kira-kira sampai berapa yang lebih besar sama dengan 0, Medi. Jadi Lebih. kalau dia misalnya sudah lebih besar sama dengan 0, berarti pada saat itulah dia PBP. Iya, iya. Iya, Bu ya. Jadi kalau misalnya dia selama dia masih kan kalau misalnya di tahun keempat itu kayaknya masih belum lebih besar sama dengan 0, maka kita nambah lagi 1 tahun lagi untuk dihitung. Nanti kalian coba dulu ya kalau misalnya yang ini Naim juga enggak mau nyala suaranya. Bu, ini yang A ini udah dia di tahun ketiga itu udah dia sama dengan 0. Soalnya kan 500 ditambah 300, 800 tambah 200 tuh 1000. Nah, udah lunas deh itu jadinya 0 dia. Nah, pada tahun keempat itu udah deh 200 jadinya. Kenapa dihitung lagi? Tapi kan ini dengan bunga. Oh. Karena kita kan ngitung bunganya. Oh iya ya. Iya, oke. Terima kasih, Bu. Dan kita ngitung bunganya. Kalau tadi yang tanpa bunga, benar. Jadi tahun ketiga udah selesai kan. Jadi di tabelnya udah kelihatan tuh. Di tahun ketiga aja udah lunas di 0 kan. Jadi udah pas 500, 300, 200 misalnya ya. Jadi dia udah pas. Nah kalau misalnya ini apa namanya, kalau misalnya yang dengan bunga, otomatis caranya berbeda. Nah itu caranya ada di slide ke-5 ya kalau nggak salah. Di slide ke-5 itu, nah dihitung dari awalnya investasinya yang dikeluarkan berapa dan kita harus ngitung berdasarkan present ya. Siap, Bu. Ini kan ya, jadi ada di sini. Oke, Naim nggak bisa unmute, yang lain apakah harus itu ya, harus di-unmute-in? Sudah bisa, Bu, sudah. Oh, alhamdulillah. Gimana Naim mau nanya? Enggak, Bu. Oke, gimana ya Ki? Udah Ki? Belum, Bu, masih bingung, bentar dulu. Ayo, apa yang bingung? Ditanyain aja. Oke, gimana? Adakah yang bingung? Silakan. Zia, udah? Zia mau sebentar, Ibu kayaknya belum. Tadi yang alternatif C-nya bunganya berapa persen ya? Bunganya 12 ya, 12% ya tadi ya. Ibu tulis. Oke, Bu. Oke, yang alternatif C bunganya 12%, yang alternatif B bunganya 10%. Oke. Untuk soal yang selanjutnya, kita mungkin lihat dari slide ke-9 ya. Sebentar ini. Gimana? Ada yang sudah selesai? Eki atau Zia boleh? Silakan. Siapa yang mau duluan? Belum, Bu, bentar. Belum, oke.
Oke, gimana? Boleh kita hitung bersama-sama aja. Lebih baik kayaknya hitung bersama-sama aja, Bu. Soalnya krik-krik jadi. Betul. Iya nih, krik-krik. Ayo share screen, guys. Iya, share screen aja mending. Jadi kita bantu, tapi yang share screen adalah yang dipanggil tuh namanya ya. Ayo, silakan. Benar, krik-krik banget. Kuliah ekotek nih asli dah krik-krik. Kaliannya tega, kalian nih. Sedih banget. Sedih, coba Oke, ayo siapa tadi? Ya, ayo Zia, yuk share screen yuk. Mana yang udah dikerjain nanti kita bantu sampai mana nanti Zia yang ketik misalnya. Ayo. Masih pakai Bu, HP. Ini lagi Bu pindah ke laptop. Tadi belum bisa. Oke. Ya, sampai mana dah? Sampai mana? Baru ngitung yang sih tahun kedua, baru sampai ngitung tahun kedua. Baru ngitung tahun kedua, oke. Eki gimana? Ya, Bu. Eki gimana, Eki? Baru yang masih tahun pertama sih, Bu. Belum. Oke, Eki bisa share screen? Enggak. Nggak bisa juga. Iya. Atau gini deh. Bu. Yes. Hasilnya jauh sekali tapi dia, Bu ya? Udah apa-apa gitu? Boleh, makanya kita lihat seberapa jauh dia. Iya Bu, besar sekali hasilnya. Besar sekali ya, oke. Iya. Ini kita nyoba-nyoba ya. Siapa deh yang bisa share screen yuk? Naim? Siapa mau? Dika mau? Pas saya. Lanjut Naim, di HP aku kerjain. Ya alasan, padahal dia ASS di laptop barusan. Belum aku pindah, salah itu isinya, lihat itu. Yang dua ini susti dah. Tidak, Bu. Siapa dah? Masih belum bisa kameranya sampai hari ini, laptopmu? Sudah, Bu, sudah bisa. Oh, kan bisa. Alhamdulillah, cobalah tampakkan dirimu udah pertemuan 10 kita belum pernah lihat Naim. Ya, Bu, besok, Bu. Besok. Kalau ada hari esok. Apa tadi saya mau buka, Bu? Mau apa tadi? Notepad, Bu. Notepad, ya. Bu, gue nanya. Boleh nggak hasilnya minus? Nah, boleh. Tapi diberi keterangan ya, kenapa dia kok bisa minus gitu. Siap. Oke. Come on. Sampai mana tadi, guys? Siapa yang mau share screen Naim? Ih, ada Ibu. Ibu ada 2. Wah, hebat. Yang gimana? Oh, soalnya yang di mana? Soalnya yang di slide 4. Slide 4 Nah, ini. Untuk yang ini kan, yang B itu berapa tadi? Minus 1.000 sama. I-nya 10%. I-nya. I-nya 10%. Yang B I-nya 10, yang C 12. Bentar. 12 ya? Kayaknya saya salah. Yang C 12, yang B 10 dia in. Saya salah pakai tabel, Bu, tapi enggak apa-apa dah. Sambilan ngitung mungkin, Bu. Oke. Yang 12 ya? Yang 10 yang B. 10, Kak. Oh, yang B yang 10, yang 10%. Saya kira 15 tadi, Bu. Setelah ekotek nih ada kuliah lagi enggak kan ya?
Nggak ada. Nggak ada ya? Ntar loh, Ibu lihat dulu. Oh. Ini ada Giri masuk. Giri kalau enggak salah masuk kelas, Giri ini bukan e-bisnis. Salah kelas deh nanti. Yang tahun pertama kan 200 Bu ya. Tahun pertama 200, terus kita lihat di sini kan P per F-nya 0,9. 0,9091. Terus yang tahun keduanya tahun kedua 0,8264. 300 kali 0,8264. 8264. Oke. Terus 500 tahun ketiga. 500 0,7513. 7513. Yang keempat. Yang keempat 1000 ya. 1000. 0,6830. Oke, coba sampai tahun keempat dulu kira-kira. Kira-kira udah lebih besar dari 0 atau enggak? Pertama kita dapat 200. 200 kali 0,91. Pertama 181,82. Kemudian yang ketiga 247,92. 375,65. Yang mana, Bu? Yang tahun ketiga. 375,65. Terus 1000 berarti 683. 683. Nah, coba kayaknya udah lebih ya. Yang oke, nah coba berarti kan investasi kita dimulai dari 1000 ya. 1000. Jadi hasilnya mungkin di bawahnya PBP sama dengan PBP yang dalam kurung B, mungkin ya, alternatif B. Enter berarti ke bawah. Oh, ya, Bu. Bentar, saya hitung ini, Bu. Oke, 683 tambah. Berarti hasil dari hasilnya yang tahun pertama ditambah 247,92 75,65 belum ya, tambah 63. Berarti itu hasilnya 1488,39. 1488,39. 1488,39. Iya. 44 gitu. Buletin enggak? Oke lah, segitulah. Nggak masalah. Nah, berarti kan investasinya ya. Ya, kurangi 1000. Berarti 400. Sudah 488 ya.
jauh sekali sama 1. Nah, sama tapi 0. kita lihat dulu di situ ya, kita lihat dulu karena kan di tahun ketiga sepertinya belum ya. Jadi kita lihat ya, kenapa kita memilih di tahun keempat, karena di tahun ketiga sepertinya belum ya, kalau kita hitung ya, ini 200 deh, 200 tambah 250, 450, tambah 375, masih sekitar 800-an ya. Jadi belum, makanya kita ambil lagi yang tahun keempat, sehingga dia hasilnya adalah 488 dan lebih besar daripada 0. Berarti tulis dong di bawahnya kesimpulan. Kesimpulan berarti PBP-nya di tahun keempat ya. PBP alternatif B di tahun keempat. Oke. Oke ya, jadi seperti itu. Itu kalau I-nya berapa tadi? I-nya 10 ya? 10. Nah, kita belum bisa bandingin karena dia I-nya masih beda ya. Coba sekarang M kita coba bawahnya kalau I-nya sama dengan 15%. Pindah dulu ke tabel 15 ya. Ini yang I-nya 15 sudah saya hitung, Bu. Oh, yang I-nya 15 hasilnya berapa? Tinggal tadi berapa hasilnya itu 1000-an. Yang di tahun keempatnya dia 1301, Bu. 1000 di tahun keempat ya. Berarti sama dia juga di tahun keempat ya. Di tahun keempat. Oke, kalau yang alternatif A tadi di tahun kelima ya. Oke, berarti dia sudah lebih unggul dari situ. Nah, terus gimana Zia? Zia, kita dipandu aja ya. Hasilnya negatif, Bu, kalau yang alternatif. Iya. Oke, boleh coba ini M, kita ketikin dia Zia M. Oh. Jadi gimana Zia yang tahun pertama? Berapa dia hasilnya? Hasilnya minus 267,87. Tahun pertama minus. Nih yakin? Oh, tahun pertama karena dia minus ya, masih ada pinjaman ya? Minus 300 dikali minus 300. Minus 300 dikali 0,8929. 39. Ya. Hasilnya? Hasilnya minus 267,87. 267,87. Oke. Terus 500. Ini plus, belum minus. Oh, plus. 500. Enggak minus dia. Dikali 0,7972. Hasilnya 398,6. 398,6. Ini tahun ketiga. 500 dikali 0,7118. Hasilnya 355,9. Kalau tahun keempat sampai terakhir itu 0 ya. Oke. 0, maka dari situ hasilnya minus 213,37. Hasilnya masih minus 213,37. 37 ya. Ditambah lagi belum itu sudah dikurangi. Itu ya sudah dikurangi 1000 ya Zia ya? 700, Bu. Oh ya, jadi maksudnya 1000 minus 1000 kurangi
700 ya, benar ya? Yakin. Yakin? Minus 700. Hasil yang sampai tahun ketiga itu dikurangi sampai 700, makanya dia hasilnya minus 213,3. Oh ya 700. Ya lupa sorry. 700 dari tabelnya ya. Dia pinjamannya emang paling sedikit. Oke. Jadi masih hasilnya di situ minus ya. Berarti dia tidak tidak memenuhi, bahkan ya, maksudnya tidak ada PBP di situ. Jadi kesimpulannya ya, kalau kalian menemukan yang seperti ini, berarti itu tidak ada PBP ya. Kesimpulannya dia belum bisa PBP di tahun sampai tahun ke-6, misalnya dia tidak bisa PBP. Oke, itu ya kalau untuk yang alternatif. Mungkin kalau ini I-nya yang 12% ya. Nanti kalau misalnya I-nya 15%, mungkin hasilnya kurang lebih sama ya. Mungkin Mustika udah ngitung yang 15% ya? Belum, Bu. Belum selesai. Oke, belum selesai. Nah, jadi bisa dilihat mungkin kalau dari 12% aja ternyata masih seperti ini. Oke, sip dah. Terima kasih buat Naim yang sudah membantu share screen dan buat Zia ya. Iya, Bu. Oke. Terus kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Di sini Ibu mencoba membuat soal. Nah, jadi ini satu contoh soal, misalnya perusahaan X mengusulkan proyek investasi 1 ya dengan dananya 900 juta dan ditargetkan penerimaan dana investasi setiap tahunnya 74 juta. Serta ada yang investasi 2, dananya 550 juta, penerimaan tiap tahunnya 100 juta. Kira-kira dari dua proyek ini berapakah payback periodnya? Dan kira-kira kalau misalnya ditentukan pengembaliannya selama 5 tahun, ya, itu berarti adakah proyek yang memenuhi ya proyek yang investasi 1 atau investasi 2? Siapa yang mau mencoba? Silakan. Ibu copy dulu mungkin juga ke chat ya. Kita copy dulu. Di sini hujan lagi, di tempat kalian apakah hujan lagi juga? Ya, kalian bisa lihat di chat ada soalnya di situ. Ibu stop share dulu, silahkan siapa yang mau share screen lagi. Silahkan. Oke. Siapa yang mau share screen lagi? Ayo, kita sama-sama aja. Tapi jangan Ibu yang share screen. Supaya lebih interaktif lah kelasnya. Oke. Silakan, siapa yang mau mencoba? Izin bertanya, Bu. Berarti sama kayak soal tadi juga ya, Bu? Mirip, tapi kalian bisa lihat ada di contoh ya. Di situ kalau nggak salah di slide nomor 9 ya. Jadi ada karena di situ yang kita lihat adalah ada nilai pengembalian atau kita sebut sebagai proceed di situ ya. Jadi ada investasi tiap tahunnya ya. Ada
dana investasi dan ada penerimaan dana investasi atau itu kita sebut sebagai proceed. Jadi dia tinggal dibagi aja sebenarnya ya, sesuai dengan slide yang nomor 9. Ya, silakan. Tapi yang di sini adalah kira-kira dibandingkan antara dua proyek itu, dilihat dari umur proyeknya ya. Jadi umur pengembalian proyeknya yang ditentukan adalah yang sampai 5 tahun. Ada nggak yang sampai 5 tahun? Ya, coba dicoba. Silakan. Siapa yang mau share screen? Volunteer, tolong. Siapa yang mau jadi volunteer? Hadir, Bu. Ya, Sabar. silakan. Oke. Yang mau jadi volunteer, kita jawab bersama-sama ya. Coba ya. Udah kelihatan? Sedang, masih loading. Di Zoom soalnya mana dia chat itu? Astagfirullah. Nah, sudah. Baru kelihatan. Ini ya. Udah, ini yang kelihatan sekarang ini apa namanya? Folder ekonomi teknik. Oke, kelihatan notepad. Oke, jadi investasi yang pertama, silakan. Siapa yang mau ikut menjawab, boleh ya. Ayo ikut. Ini Farel dari tadi nyalain mic. Silakan Eki. Iya, Bu. Yang Ayo guys. investasi pertama. Apa namanya? PB-nya. Yang investasi pertama tadi apa ya, nilai investasinya ya, kita lihat nilai investasinya berapa? Kan nilai investasinya 900 juta ya. 900 ya. Terus seed-nya 74 ya. 4. Berarti ditulis Itu, dulu Medi. Apa Kan diketahuinya proceed-nya yang pertama 74 juta. Proceed-nya 74 juta. 74 juta. Terus habis itu, nah terus gimana Ki? Ya, ini nggak pakai bunga kan, Bu? Nggak pakai bunga nilai. Nah, ini tadi dihitung, Bu, apa? Payback periodnya itu kurang lebih harus sampai di tahun 13 baru dapat, soalnya di tahun 12 itu masih minus. Oke, enggak, coba dicek dulu. Berarti kan caranya kalau ngikutin yang slide nomor 9, berarti itu tinggal dibagi ya? Iya. Dibagi dulu berarti ya? Iya. Proceed yang kedua berapa? 100 juta ya? 1 juta. Oke, kita coba dari yang pertama dulu, biar berurut. Kita cek. Kita cek, berarti kita bagi aja langsung 900 juta bagi 74 juta. Iya. Hasilnya berapa? Dapat 12, sekian. Berarti di tahun ke-12 itu masih belum dapat PBP. 12, berapa Ki? Bentuknya ngasih pecahan nanti dulu kalau pakai kalkulator. 12,162. 12,1. Kalau pecahan berapa? 12 6/37. 6/37.
Berarti tuh sekiranya 12 tahun berapa bulan ya? Kalau dilihat dari pecahan kan kita punya 12 bulan ya. 3/7 bulan gitu. Apa Bu? Maaf ya nelpon. Berapa tadi hasilnya? Kan 900 juta kita bagi dengan 74 juta. Iya. Hasilnya 12,162 ya. 162 ya. 162 ini. Pecahannya berapa tadi? Pecahannya 6/37. 6/37 ya. Ya. Oke, berarti 6 kali 12 bagi 37. Itu sekitar 2 bulan lah ya. Oke, 2 bulanan ya. Berarti 6/37 berarti 12 tahun 2 bulan. 12 tahun 2 bulan, Matt. 6 kali 12/37. 12 tahun 3 bulan. 1,9 bulan sih di sini. Oh, 2 bulan. Oke, terus yang kedua, investasi kedua. Investasi kedua 5,5. 550 juta kita bagi berapa tuh? 550 dibagi 100. Bagi 100 juta ya, 5,5 ya. Iya. 5,5 tahun. 5,5 tahun berarti 5 tahun 6 bulan. 6 bulan. Berarti. Oke. Lima 55 tahun ya. Oh, lamanya men. 5,5 tahun. Atau 5 tahun 6 bulan. Salah, men. 5 tahun 6 bulan. 5,5 tahun sama dengan 5 tahun 6 bulan. Oh iya, benar. Astagfirullahaladzim. Sorry. 5 tahun 6 bulan. Oke, nah jadi padahal di situ kan kalau dari soal pengembaliannya yang diminta adalah 5 tahun. Nah, tapi baik dari alternatif A maupun alternatif B ya atau proyek A dan proyek B, di situ dilihat bahwa tidak ada yang ada sih yang 5 tahun 6 bulan, tapi kan sudah lebih dari 5 tahun ya. Jadi dari sini tidak ada kesimpulannya adalah tidak ada investasi yang bisa memenuhi persyaratan itu ya. Jadi kalau dilihat dari situ ya, nanti kalau misalnya kan kalau untuk UAS kan kalian mengerjakan sendiri ya, atau kalian membuat-buat ini investasi atau apa sih maksudnya membuat kelayakan investasi sendiri. Nah, kalau misalnya di kuis nanti kalau ada di kuis kesimpulannya seperti apa dituliskan ya, jangan cuma sudah sampai sini aja, yang A 12 tahun 2 bulan, yang B 5 tahun 6 bulan, nggak bisa ya. Jadi kesimpulannya harus ada karena yang diminta adalah pengembaliannya atau PBP-nya selama 5 tahun, maka baik dari investasi investasi 1 atau investasi 2 tidak ada yang memenuhi ya. Oke. Ya. Sip. Oke, terima kasih buat Medi dan Eki yang sudah membantu untuk share screen. Udah nih, Bu? Oke. Sudah. Oke ya. Jadi itu dia. Terus satu lagi mungkin ini soalnya belum dibikin. Oke, kita Ibu bahas sedikit aja dari yang contoh aja berarti ya. Yang dicontoh soal kan ada ini ya, ada suatu usulan proyek investasi. Jadi ini juga sebenarnya bisa bermacam-macam ya. Kalau di dalam PBP ini sebenarnya tidak hanya berupa proyek investasi aja ya, bisa mungkin macam-macam yang
yang bisa kalian hitung. Tapi memang biasanya itu lebih kepada kalau kita mau kayak mengira-ngira investasi kita layak atau tidak ya, sebenarnya bisa pakai NPV juga. Cuma kalau di PBP ini lebih detailnya adalah dia bisa kasih tahu berapa tahun ya. Nanti itu akan ada bedanya dengan BEP ya. Nanti selanjutnya setelah BCR kita akan belajar BEP atau break even point. Kalau di break even point itu adalah berapa jumlah penjualannya sehingga dia bisa dikatakan balik modal ya, atau berapa setelah melakukan investasi berapa lalu balik modal ya. Kalau ini lebih kepada berapa tahun ya. Di BEP juga ada perhitungan nanti berapa bulan berapa tahun ada. Cuma kalau di PBP yang dihitung adalah dia lebih kepada period ya, atau ditentukan berapa bulan berapa tahun dia akan berada di titik impas ya, berada di titik nol ya. Jadi itu yang ada di PBP supaya terlihat perbedaannya dengan yang ada di di BEP nanti. Nah, ini kalau dilihat dari contoh selanjutnya, ini Ibu buat mirip dengan contoh soal yang baru saja kalian kerjakan. Nah, di sini cuma yang berbeda adalah rumus ya. Jadi ada perusahaan ini melakukan investasi 800 juta dengan umur ekonomis yang ditentukannya 6 tahun. Syarat pengembaliannya dia 2 tahun ya dengan tingkat bunga 18% dan arus kas per tahunnya sebagai berikut. Nah, kalau di sini dia diketahui arus kas per tahun ya. Jadi maksudnya ini mungkin sama dengan yang tadi yang dengan bunga ya. Dia sudah ada dengan bunganya, cuma di sini yang terlihat adalah ada syarat pengembalian selama 2 tahun. Ya, jadi misalnya dia minjam sebanyak 800 juta, tapi harus dikembalikan selama 2 tahun, tapi perhitungannya selama 6 tahun. Ya, jadi kalian juga bisa menghitung berdasarkan rumus yang ada, ya, rumus yang sudah disertakan di slide itu, di rumus yang ini, ya, rumus di slide 10. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini tinggal dimasukkan saja. A-nya adalah nilai investasinya ya, 800 juta. Lalu B-nya adalah di sini jumlah investasi kas arus arus kas ke N. Ya, arus kas ke N di sini kan kita lihat N-nya adalah berapa? N-nya 6 tahun ya. Salah. 2 tahun maksudnya ya. Dilihat dari yang karena di sini yang diminta adalah pengembaliannya selama 2 tahun. Maka di situ N-nya, B-nya, mohon maaf, B-nya ini 700 juta dilihat pada arus kas tahun ke N. Nah, yang C adalah ke N plus 1. Ya, di sini kita ketahui N-nya adalah 2 tahun tadi ya. N-nya adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum menutup investasi mula-mula. Ya, jadi N kita lihat dulu bahwa N-nya ini kan 800 juta ya tadinya investasinya. Kalau kita lihat di tahun ketiga sebenarnya udah lewat ya. 400, 300, 250. Berarti ini kan sudah 950 ya, berarti dia sudah lewat dari 800 juta. Nah, makanya kita ambil tahun ke N-nya yang di sini ya, tahun kedua karena yang 400 tambah 300 hasilnya 700 juta. Maka sudah diketahui seperti itu, tinggal diambil saja yang diketahui dan dimasukkan ke dalam rumus, dihitung hasilnya adalah 2,4 atau 2 tahun 3 bulan. Ya, jadi karena di sini umur pengembalian atau diminta atau syarat pengembaliannya adalah 2 tahun, maka dia tidak memenuhi syarat juga. Ya, walaupun kita sudah mengetahui payback periodnya adalah 2 tahun 3 bulan, tapi dia tidak memenuhi persyaratan yang diberikan. Ya, oke, itu dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada Bu, aman. Oke, Mustika?
Untuk tahunnya berarti harus tepat 2 tahun gitu Bu, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oke, sorry, tadi kayaknya Ibu salah menjelaskan ya. Jadi kalian lihat dulu yang diketahui di sini ya. N ini adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum menutup investasi mula-mula. Ya. Jadi yang kalian lihat adalah karena di tahun pertama kan 400, masih jauh ya dari 800. Coba kita cek tahun kedua 300 juta. Kalau kita tambahkan hasilnya sama dengan 700 juta. Nah, itu masih di bawah ya. Udah benar masih di bawah 800. Nah, kalau kita mau N-nya jadi 3, ternyata udah lebih ya. Investasi kita 800 juta. Di tahun ketiga sudah kalau dihitung 950 juta. Ya. Jadi maka tahun terakhir yang masih di bawah investasi mula-mula adalah tahun kedua. Gitu. Ya, jadi kalian tentukan dulu tahun ke N-nya, bukan dilihat dari syarat pengembalian, soalnya salah tadi Ibu. Jadi tahun ke N-nya adalah N adalah tahun pada saat dia investasinya paling akhir ya, mendekati investasi yang kita berikan atau yang kita yang ada di soalnya gitu ya. Jadi 800 juta yang paling dekat 700 juta. Kalau ditambah tahun ketiga maka sudah 950. Jadi dia tidak boleh lebih dari 800 juta. Gitu. Oke. Gitu ya Mbak Tika. Oke. Sip. Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri ya kuliah hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir ya. Terima kasih juga yang sudah membantu share screen dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ente ngomong. Terima kasih Bu. Yo ada Ande di sana. Pantes Dika mau share screen tadi sama Ande katanya. Oh. Weh ngawak Naim. Ada Ande dibilang.